Halo guys, welcome back to my channel The Singkong Man. Ya, balik lagi di channel yang membahas soal teknologi, bisnis, dan people. Karena ya, that's my passionate. Gue suka di hal-hal itu. Gini. Sebelumnya gue buat video sebuah program bangkit ya. Dan alasan kenapa gue milih program bangkit dan learning path yang gue pilih, di situ gue bahas dengan secara detil. Waduh, detil gitu. Enggak sih, sebenarnya cuma sekedar personal experience saja setelah gue mengikuti kurang lebih program ini 5 bulan. Ya gue sebut lah Live at Bangkit, karena gue masih berada di program ini Live at Bangkit gitu. Jadi kalau lo mau ngelihat sudut pandang orang-orang lagi ikut bangkit, hashtag Live at Bangkit. Kalau lo mau lihat sudut pandang orang-orang yang udah selesai bangkit, Live after Bangkit, lo bisa lihat sendiri. Oke, jadi gini, jadi di Bangkit itu yang namanya Capstone Project. Di setiap program kampus Merdeka ya, itu ada namanya Capstone. Gue nggak tahu kampus program kampus Merdeka yang lain, tapi gue ngomongin Bangkit di sini. Oke. Jadi gini aja ya, gue bener-bener no script, gak ada batasan di sini, tapi gue batasin waktunya adalah 10 menit. Itu menurut gue udah cukup. Oke, jadi gini, di Capstone Project kita diberi waktu 1 bulan untuk membuat sebuah project atau sebuah produk. Produknya apapun itu. Jadi karena kita emang di Bangkit ini ada 3 learning path, salah satunya yang gue pilih ada cloud computing, machine learning, dan mobile development. Oke, gini. Jadi semuanya berawal dari masalah ya. Kita harus mencari sebuah masalah. Masalahnya apapun itu, gak usah jauh-jauh. Gak usah masalah global, gak usah masalah gue pribadi gitu. Gue pribadi kalau mencari masalah gak usah jauh-jauh masalah global, masalah dunia atau masalah planet lain, enggak. Masalah di sekitar aja. Karena masalah di sekitar aja sebenarnya banyak kalau lu bisa peka. Dan kepekaan inilah yang gue coba latih dengan banyak ngobrol sama orang, mendapatkan sudut pandang orang dan segala macamnya. Itulah yang gue latih gitu untuk saat ini. Jadi gini, kenapa sekarang gue lagi suka UX research, salah satunya itu. Tapi kita nggak ngomongin ke situ dulu, kita ngomongin Capstone. Tahan. Ini kayak pengen ngomongin UX mulu soalnya. Gue nanti sekarang emang lagi bergairah di produk ya, bagian produk. Sebutlah product designer atau UX gitu. Tapi memang seperti itu kurang lebih. Jadi gue waktu Capstone Project kita ngebentuk sebuah tim, dan ngebentuk tim biasa kita mencari orang-orangnya dulu. Nah, dari kampus kita, misal kampus gue dari Gunadarma misalnya maksimal 3 orang. Dan kebetulan sebenarnya gue jujur ya, gue pengen masuk ke tim lain gitu. Gue gak mau di tim yang mostly kebanyakan anak kampus gue juga. Ngapain gitu, itu tuh dia lagi gitu, bosen. Gue udah lagi temen gue kan ya, teman baik gue gitu, dia lagi gitu, capek, gue bosan ngeliat mukanya. Gak, maksud gue ya pengen nyari yang emang beda tim gitu. Tapi ya udahlah, dia ngajak, ya udahlah gue join gitu kan. Kebetulan gue emang belum di mana-mana juga, karena ya nyari tim mah dikasih waktu sekitar seminggu apa berapa minggu gitu, seminggu sih kurang lebih ya. Udah gue masuk tim. Jadi ada 3 anak Gunadarma, dan gue sebagai orang-orang yang suka networking gitu, yang tiap malam nongkrong di Discord Bangkit. Kebetulan platform yang dipakai untuk berkomunikasi antar mentor, antar orang-orang, dan semua cohort itu ada di Discord. Jadi kalian harus menggunakan Discord sebaik-baiknya, dan terbiasalah menggunakan Discord. Karena gue pikir Discord ini awalnya sulit. Sampai sekarang gue masih mikir Discord tuh sulit gitu, kalau nggak kebiasa. Tapi makin kesini makin biasa. Gue tiap malam tuh nongkrong gitu. Bukan nggak tiap malam, tapi nggak jarang tapi nggak sering. Nongkrong di ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Bahkan ada salah satu orang yang dia sama-sama lagi belajar bahasa Inggris, kita jadwalin untuk ayo gini kita ngobrolin bahasa Inggris apa segala macam. Sama-sama si noob, jadi masih bisa gini lah. Kadang kalau misal orang udah jago dalam bahasa Inggris, ya mereka akan cabut sendiri karena capek coy. Ngomong sama orang yang masih terbata-bata itu capek, jujur. Kalau ngomong bahasa Indonesia gampang ya, tapi kalau misal ngomongin kita bahasa Inggris itu sulit, capek. Ngimbanginnya itu capek. Jadi skip langsung. Karena gue emang anaknya kebetulan begitu. Gue diberi tugas lah. Bukan diberi sih, lebih ke inisiatif untuk ayo gue mau nyari tim nih. Oke, nyari tim. Kita nyari tim dari Discord atau segala macam. Percayalah, di saat lu mempromosikan tim lu, yang dilihat adalah profil orangnya dulu. Salah satu untuk melihat profil orangnya adalah menggunakan platform yang namanya LinkedIn. Percayalah guys, di saat lo masuk Bangkit, perbaikilah LinkedIn lo, masukin lo punya sertifikat, lo join organisasi di mana, experience lo apa, dan hal-hal yang membuat lo jadi standing out gitu. Jadi pokoknya keren lah pokoknya, dengan segala macam prestasi dan apapun itu. Dan percayalah, flexing di sini itu adalah dalam quote and quote hal positif. Jadi kalau emang lo mau dari kelihatan stand out gitu,
flexing lah. Percayalah, flexing itu tidak buruk gitu. Cuman mungkin orang-orang kita yang nggak flexing itu udah hal yang bla-bla. Enggak. Di LinkedIn flexing lah. Serius, karena itu mendapatkan hal-hal baik dan positif, bahkan bisa dapat tawaran kerja dan segala macam. Dan itu banyak, temen gue banyak punya cerita hal kayak gitu. Jadi stand out dengan cara flexing di LinkedIn. Bahkan lo bisa bikin konten, bahkan lo bisa jadi content creator di LinkedIn. Percaya, itu mantap sekali. Bahkan gue next ke depan kayak seperti itu. Dan ya, kita share LinkedIn. Ini profil tim gue dengan bla 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 segala macam, produknya ini. Nilai-nilai yang kita terapkan di tim kita adalah kita maunya seperti ini, kolaborasi bla 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 bla. Karena gue nggak mau, gue pernah punya pengalaman ikut lomba dan orang yang malas-malasan gitu, itu nggak seru banget. Jadi gue mau kita udah tetapkan nilai-nilai di tim kita tuh ini, komunikasi, kolaborasi, nggak baperan, nggak cabut tiba-tiba apa segala macam, itu kita kasih. Jadi tapi kita nggak seribut orang-orang yang harus sampai bikin form gitu, nggak begitu juga gitu. Kita masih santai, kita ajak diskusi, oh ternyata oke masuk. Total adalah 6 orang, 2 orang dari jurusan jurusan ilmu komputer dan statistika. Yang satu statistika, yang satu ilmu komputer, yang satunya ilmu komputer. Jadi hampir mostly semua anak ilmu komputer, cuma 1 orang statistika, dan itu menurut gue ya udah cukup. Jadi anggaplah di tim kita ada 3 machine learning, 2 cloud computing, dan 1 mobile development. Kesian sekali mobile development itu. Tapi ya wajar karena emang pendaftar mobile development itu dikit. Jadi buat lo, daftarlah mobile development. Dan setelah itu, kita diskusi. Bikin apa ya, produk apa. Kita ngobrol, ketemulah sebuah masalah di mana kita mengfix sebuah ide. Kita punya solusi. Kita ngeliat masalah dan kita tawarin solusi ini. Mungkin in case di YouTube gue nggak bisa kasih idenya karena di sini gue masih belum punya kewenangan untuk membagikan ide gue, karena ini kan ngomongin tim, bukan gue pribadi. Jadi gue nggak bisa, sorry. Tapi kurang lebih gue adalah sebagai UX researcher-nya. Gue learning path cloud computing, tapi jadi UX researcher di tim gue sendiri. Itu aneh ya, karena cloud computing sama UX research itu 2 hal yang berbeda dan berjauhan gitu. But gue emang dari dulu tuh interest di UI UX ini. Jadi tetap di bagian produk gue cukup gak buta banget, tapi di bagian engineering pun sama halnya. Jadi gue emang lagi berada di titik sweet spotnya itu loh. Di bagian produk, di bagian engineeringnya atau teknologinya, dan di bagian people-nya, karena emang gue suka berkomunitas anaknya. Bukan berarti gue ekstrovert, sekali lagi gitu. Dan oke, jadi kita mungkin ngomongin teknis sedikit. Jadi gue tuh pakai metode yang namanya design thinking. Nah, design thinking itu hal yang lagi gue pelajari banget. Bahkan gue beli bukunya. Ini hal yang gue selalu norain dalam banyak hal ya. Design thinking. Karena emang design thinking itu menurut gue sebagus itu gitu. Gue sampai beli bukunya design thinking seharga 200.000 gitu. Dari dulu setahun yang lalu di channel gue yang waktu itu Study X episode 9, gue pengen banget beli buku design thinking, tapi harganya mahal, seharga 260.000. Gue nggak punya uang dong beli situ. Akhirnya gue dapat sebuah rezeki gitu, gue beliin lah design thinking playbook ini. Tapi ternyata belum sama sekali gue habis gitu, belum gue baca semua. Jadi yang penting-pentingnya aja, karena emang buku ini cocok langsung praktek gitu loh. Kalau cuma baca dong ya lu bisa, tapi kalau langsung praktek itu lebih seru. Jadi banyak hal-hal yang gue dapetin dari situ, lebih ke polanya, pola pikirnya design thinking itu gimana. Jadi kita pakai pola design thinking, jadi tahap di empathize itu tahap yang paling sulit, karena aplikasi ini tuh masih sedikit kompetitornya. Nah, karena masih sedikit sekali kompetitornya, kita ngebuat sebuah riset. Jadi riset yang pertama memang kalau ngomongin UX adalah di foundation risetnya dulu. Jadi riset fondasinya. Jadi kita nggak mau buat sebuah aplikasi tapi tidak ada data di belakangnya. Kayak lu buat tembok tapi di belakangnya itu rapuh. Jadi sekali tonjok jeder, hancur gitu. Dan gue nggak mau buat produk atau sebuah fitur yang seperti itu, karena ya buat apa gitu. In case sebenarnya ini cuma MVP gitu, ini cuma capstone project. Tapi kan kita ada keinginan untuk menjadi misalnya top 50 atau top 15, dan pengumumannya kebetulan hari ini ya. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu gue sekarang masuk top 50 atau top 15. Tapi gue pikir ya give the best aja lah. Dan ya udah, gue give the best di situ. Gue riset. Jadi di tahap empati itu gue ya di foundation risetnya gue ngebuat sebuah form gimana. Jadi target kita tuh emang sebenarnya ke
ini ya, ibu-ibu muda gitu yang baru melahirkan di usia 20 sampai 39 dan ya concern soal baby blues. Jadi emang case-nya itu sebenarnya di baby blues gitu. Kurang lebih seperti kita dapat datanya sedikit dan itu cuma 2. Mana waktu di datanya cuma 2 orang. Ini benar insight yang luar biasa. Di saat kita di saat gue ya, karena emang gue sendiri by the way, gue mencoba membuat penelitian observasi ke mama muda, gue sendiri cowok sebenarnya, jadi takutnya bias gitu. Takutnya bias gue. Jadi gue harus riset dong mau nggak mau ya, dan riset itu kurang. Jadi kita cuman karena terlalu spesifik, kita cuman dapat 2 data orang. Waktu itu gue lagi nongkrong di sebuah bilangan lenteng. Ya kan gue aduh gimana nih nggak punya data gitu kan, pusing gue kan. Gue kebetulan lagi nongkrong sama temen gue dan ya di sebelah gue ada 3 orang cewek gitu. Dia kebetulan anak kuliahan, umur 20-21, yang bahkan sebenarnya kalau kita ngobrol dari pembicaraan itu kepikiran nikah pun enggak gitu, gimana mau punya anak ya, masih jauh sekali. Tapi gue dapet banyak insight yang mungkin gue nggak dapetin di luar itu. Jadi bahkan tim kita tuh kan kelewat hal-hal kayak gitu. Jadi sepenting itu sebuah riset guys, riset yang bahkan kita pikir ini tuh ngapain sih ngobrol sama dia, itu bukan sesuai kriteria kita gitu. Tapi menurut gue itu hal yang patut kita coba gitu, karena malah dapat insight sesuatu hal-hal yang ini pengguna nyata atau pengguna potensial di masa depan. Jadi di UX sendiri itu emang ada yang namanya pengguna potensial di masa depan, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi nggak cuma di hari ini, tapi di mungkin 3 tahun ke depan. Dan kebetulan ini ya masuk dong, umur 20, 21, 24, 25 mungkin dia ada kepikiran untuk menikah dan punya anak. Jadi ini hal yang menurut gue, oke, ini potensial. Ya udah gue ajak ngobrol lah 3 orang. Dan gue kenalan dulu segala macam, bahkan gue record gitu. Dan gue nggak bilang kak ini direkam ya, enggak gitu. Lebih ke gue record diam-diam, tapi di akhir selalu gue kasih tahu juga gitu. Gue bukan penyelundup ya gitu. Gue tetap minta izin kak boleh gak aku rekam, tapi di akhir gitu. Oh iya nggak masalah, udah kerekam. Karena di saat kalau misalnya gue rekam duluan, dia jadi kikuk dong, kesannya jadi kayak interview. Niat gue di situ ada yang diskusi aja, ngobrol santai. Karena ada yang namanya focus group discussion gitu. Jadi grup diskusi tapi terfokuskan, yaitu in case baby blues. Kurang lebih kayak gitu, sesimpel itu. Mereka itu kebanyakan anak humaniora. Mungkin lo tahu gitu, ini dari mana orang segala macam. Di Lenteng, di salah satu coffee shop Lenteng gitu. Dia jurusan humaniora, yang satu ilmu kesehatan masyarakat, yang satu ilmu politik, yang satu administrasi masyarakat, segala macam. Itu tiga cewek gitu. Gue dapat sesuatu hal yang mungkin gue nggak dapat, balik lagi tadi kan. Dan itu luar biasa. Anak humaniora itu gini, kita anak tek nih, kita anak sains gitu, anak saintek gitu. Anak saintek sama sosum itu 2 hal yang sangat berbeda menurut gue. Itu 2 hal yang jauh gitu. Jadi gue mencoba untuk ngobrol-ngobrol sama anak sosum, karena anak sosum ini kita dapat perspektif atau point of view yang berbeda, dan itu hal yang baik. Itu hal yang baik banget menurut gue. Jadi daripada kita ngomongin sama anak saintek dong, cobalah ngobrol-ngobrol anak di luar jurusan lo, terlebih soshum. Dan ya waktu itu gue juga lagi ngobrol. Gue tuh kalau lagi gabut apa segala macam, habis olahraga biasanya gue nongkrong di mana ya? Bentar. Nongkrong di Danau Kenanga. Danau Kenanga UI gitu. Jadi di Danau Kenanga itu gue lagi santai, lagi dengerin podcast. Gue bilang sambil riset deh. Semoga ketemu anak soshum kayak hari kemarin lagi gitu. Ketemu lah. Depan gue cewek juga pak. 2 lagi nongkrong santai kayaknya sih. Gue tuh selalu kalau lagi riset gini, gue selalu nyari orang yang lagi santai aja. Dan gue gak tiba-tiba kayak orang freak yang dateng minta riset. No, gue tanya dulu, approval dulu dong. Sampai 3 kali approval. Kak lagi santai gak? Kak lagi ini nih. Oh aku lagi boleh diskusi gak gitu? Boleh gak minta pendapat? That's it. Gue harus selalu minta izin dulu ya guys. Jadi kalau emang lu sebagai UX researcher, Enggak, gue gak bilang sebagai, gue bukan UX researcher. Gue sebagai pendekatan secara manusia aja gitu. Maksudnya ya, minta izin dulu lah. Itu hal yang menurut gue menghargai orang gitu. Jadi cobalah gitu ngobrol. Ternyata dia anak saintek, sayangnya gitu, anak saintek. Dan dia jurusan matematika waktu itu. 2 orang jurusan matematika, saintek. Dan menurut gue udah kebaca biasa polanya kalau anak saintek tuh nggak bisa terlalu ini ya, gue bukan mengeneralisir, tapi yang gue obrolin ya memang tidak seluas soshum in case
soal ini gitu. Mungkin di soal yang lain luar biasa lebih mantep, tapi in case soal ini ya jawabannya hanya general aja. Jadi udah cukup ter apa ya, terekspektasi sama gue. Tapi yang sebelum itu benar-benar di luar ekspektasi, kayak oh iya gila juga gitu. Dan kurang lebih kayak gitu. It's UX research-nya seperti itu di tahap empati. Di saat di tahap empati langsung loncat kita buat sebuah user persona. Dari semua data-data yang gue dapetin, kita buat user persona. Kita buat kita memapping sebuah empatinya dulu. Kita apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Semuanya itu gue mapping gitu. Kita bikin sebuah template. Itu emang ada template-nya gitu. Habis itu kebentuklah sebuah user persona. Dari sebuah user persona kebentuklah problem statement-nya. Dari problem statement-nya langsung kebentuk sebuah prototipe-nya. Bahkan prototipe-nya duluan yang kita buat gitu. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Setelah prototipe kelar, langsung lah ngebuat bla 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 lainnya. Kayak desain sistemnya dan segala macamnya. Dan itu bukan bagian gua. Karena bagian gua hanya sebatas UX. Kawan gue lah yang anak UI, dia anak machine learning tapi bisa UI, ya udah buat UI-nya dan habis langsung di develop sama Android, langsung semua bekerja machine learning, dia langsung ngambil data-data hal-hal lainnya untuk dibuat sebuah model dan segala macam dengan akurasi berapa, dan anak cloud computing gimana cara mengintegrasikan machine learning dengan API. Jadi kan kita ngebuat sebuah cloud computing gue sendiri ya, kita ngebuat sebuah REST API, dan REST API ini di saat ada sebuah data masuk, itu ada data keluar gitu. Nah, itu jadi ngebuat sebuah mengintegrasikan machine learning dan back-end-nya. Dan itu semua udah fix sama temen gue yang satu ini. Emang mantap mereka ini mantap semua. Dan akhirnya terbentuk sebuah produk aplikasi. Dan di hari di hari Selasa kemarin kita baru yang namanya presentasi pitching. Dan pitching itu sangat seru, dimana kita cuman presentasi dan dinilai sama tim-tim lain. Dan itu menurut gue hal yang seru sih, kayak anjir ini dinilai sama orang-orang lain, dan gue liat produk-produk itu juga keren-keren banget. Dan menurut gue itu hal yang layak harus diapresiasi. Gue selalu mengapresiasi hal-hal seperti itu ya. Orang-orang kayak gini itu emang keren-keren banget. Dan cerita capstone gue seperti itu. Ya walaupun gue gak nyambung dari learning path gue cloud computing, tapi gue bisa mendapatkan banyak hal baru, insight baru, dan keberanian gue jadi lebih baik untuk sekarang karena gue berani untuk terjun ke lapangan, langsung mengadakan sesi diskusi bersama orang-orang yang pengguna potensial. Menurut gue itu hal yang sangat berani, karena itu hal yang ya gue gak ngelakuin baru pertama kali juga gitu, gue pernah sebelumnya. Tapi in case di sini ini lebih ke fokus banget karena emang ya keterbatasan waktu, jadi nggak ada santai-santai gitu, dan itu ngebuka gue gitu. Jadi itu benar-benar banyak hal yang benar emang gue nggak tahu gitu. Oke, karena udah hampir mau 20 menit, gue juga sampai berakhir gitu ngomong. Jadi sekian segitu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal ini, apapun itu, komentar di bawah. Insya Allah gue bakal jawab secepatnya. Stay safe buat lo semua, and peace out. Jangan lupa tidur. Oke, jadi di tahap empathize itu kan, ya di tahap empathize untuk merasakan itu, jadi aku emang pernah sedikit belajar soal UX, jadi ada foundation research gitu. Jadi